Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Saya ucapkan salam sejahtera kepada kita bersama yang mengikuti ibadah Angel Festival hari ini. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Saya pun berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Hendrik Pardede sebagai Gembala GPI The Throne di Bali yang memberi kesempatan kepada saya sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Tahun lalu saya berkunjung ke jemaat GPI The Throne di Bali dan saya sudah jumpa jemaat, jumpa gembala di sana. Wah, luar biasa saudaraku. Tetapi hari ini kita sama-sama ibadah walaupun melalui Zoom dari tempat ini, tetapi saudaraku, kita sama-sama melihat bahwa Tuhan sampai hari ini adalah Tuhan yang baik bagi kita. Saya juga menyapa para hamba-hamba Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan saya melayani. Ya, ada Bapak Feki Kindangen, saudaraku yang ada di Mataram. Puji Tuhan, shalom Bapak Feki. Saya juga menyapa Bapak Pendeta Dr. Subagio, Bapak Pendeta Dr. Mulia Song, Bapak Pendeta Dr. Daniel Panji MA. Pak Daniel Panji, tahun lalu kita jumpa di Kelapa Gading ya. Dan bersama dengan Bapak Daniel Ong dari Australia, waktu itu kita sedang ya berdiskusi bagaimana menyelenggarakan ibadah online untuk bisa menjangkau orang yang ada kesulitan untuk datang ke gedung gereja. Ternyata apa yang kita diskusikan tahun lalu hari-hari ini sudah terlaksana walaupun dengan adanya COVID-19 ini. Ya, puji Tuhan, Pak Daniel. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah tetap bersyukur di masa COVID-19. Saya akan ajak Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi untuk melihat firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Saya baca ayat 4, 5, 6, tapi Bapak Ibu juga bisa mengikuti dimanapun Bapak Ibu berada. Ayat 4 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari 3 ayat ini, saya akan menyampaikan kepada kita 3 hal yang memang hal ini juga tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, yaitu di masa seperti ini supaya kita tetap bersukacita. Di masa seperti ini juga mari kita tetap berdoa. Di masa seperti ini juga mari kita mengucap syukur senantiasa. Saudara, Paulus menulis surat Filipi pasal 4 ini saat dia ada di penjara. Orang yang di penjara seperti Paulus, justru saudara, kita lihat ada sesuatu yang berbeda. Dia ada kemampuan untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi, yang notabene adalah di luar penjara, dengan kalimat bersukacitalah senantiasa. Kalimat bersukacitalah senantiasa adalah kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah untuk semua orang percaya. Dan kata senantiasa di sini adalah unconditional. Tidak peduli situasi dan kondisi seburuk apapun, orang Kristen diperintahkan tetap bersukacita. Termasuk di momen seperti ini, saudara, COVID-19, bersukacitalah senantiasa.
Apa yang membuat Rasul Paulus yang sedang berada di penjara, yang kondisi situasinya sangat buruk, justru dapat memberi nasihat, bersukacitalah senantiasa. Sepertinya sukacita yang sangat luar biasa telah diperoleh oleh Rasul Paulus, sehingga kondisi sulit, ya, baik itu melalui aniaya, kelaparan, ancaman terhadap nyawanya sekalipun, yang sedang ada di penjara, ternyata situasi-situasi yang ada di luar dirinya tidak mampu menggoyang hebatnya sukacita yang dimiliki di dalam dirinya sendiri. Bentuk sukacita seperti apakah yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan Rasul Paulus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu lebih mulia daripada apapun. Lebih mulia daripada keindahan apapun di dunia ini. Malahan ada satu penilaian bahwa semua keindahan apapun di luar Kristus itu dianggap, saudaraku, tidak ada daya tariknya. Itu dianggap sampah saja. Saudara, ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang membuat Rasul Paulus dan kita sebagai orang Kristen bisa bersukacita melebihi apapun, saudaraku, yang terjadi. Nah, apa yang membuat orang Kristen bisa bersukacita senantiasa? Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus yang barusan kita baca, bahwa karena kita telah memiliki Yesus Kristus, dosa kita sudah ditebus, kita dimasukkan, saudaraku, kepada kehidupan kekal, dan sorga disediakan bagi yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, sementara kita ada di dunia ini, kita melayani Tuhan, dan kita juga, saudaraku, melakukan kegiatan-kegiatan kita sementara ada di dunia ini. Ada janji Tuhan dari Matius, saudaraku, 28 ayat 20. Yesus yang berkata, aku menyertai kamu. Saudara, inilah sukacita yang melebihi apapun di dunia ini. Sukacita ilahi di dalam diri kita ini kiranya tidak dapat digoyahkan oleh faktor-faktor luar apapun. Termasuk, saudaraku, di masa seperti sekarang ini ada COVID-19, saudaraku. Saudara, itu karena ada Kristus yang lebih daripada semuanya, kiranya itu, saudaraku, tidak dapat mengurangi sukacita kita. Karena yang di dalam kita lebih besar dari apapun. Saudara, dengan penyebaran virus corona yang sedang dialami oleh bangsa kita, yang berdampak langsung kepada kehidupan dan kesehatan, pekerjaan kita, usaha dari banyak orang, saudara, sekolah, pelayanan atau penggembalaan kita bagi hamba-hamba Tuhan, itu, saudaraku, bisa membuat kita khawatir dan ketakutan. Ada tekanan yang begitu rupa, saudaraku, yang terjadi di mana-mana. Tapi hari ini, sebagai hamba Tuhan, bolehkah saya ajak kita, saudaraku, untuk dapat, saudara, melihat janji Tuhan ini, bahwa Kristus Yesus yang ada dalam diri kita itu bisa membuat kita, saudara, mengalami sukacita seperti Rasul Paulus. Lebih dari apapun, saudara. Tekanan bisa datang. Dan kesulitan bisa datang saat-saat
ini saudara. Tetapi ada sukacita yang dikerjakan oleh Kristus Yesus dalam diri kita. Yang melebihi kesulitan yang di luar. Faktor luar saudaraku tidak akan dapat saudaraku menggoyahkan sukacita abadi. Sukacita kekal, sukacita ilahi yang dikerjakan Kristus Yesus di dalam diri kita masing-masing. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11b dikatakan saudara, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam New King James Version dikatakan saudara, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Saudara, kalau kita melihat ada kekuatan, ada perlindungan, tatkala sukacita saudaraku kita izinkan bekerja. Dan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, sukacita tetap kita izinkan dalam segala perkara apapun. Namun saudaraku, tatkala kita menghadapi kekhawatiran, situasi yang sulit saudaraku, kalau kita mengalami persoalan, silakanlah kita pikirkan solusinya. Namun, jika sudah selesai berpikir dan belum ada solusinya, ya berharap kita bisa berhenti berpikir saudaraku. Karena jangan terlalu over dalam berpikir. Ya, bisa nanti saudaraku timbul penyakit. Namun saudara, kalau kita memang tidak ada solusi apapun karena besarnya pergumulan yang kita hadapi, bolehkah kita ikuti Filipi pasal 4 ayat 6 ini saudaraku? Kita bawa pergumulan yang serius itu dalam doa dan dengan permohonan dalam ucapan syukur saudara. Saudara, cara-cara Tuhan, cara-cara ajaib untuk menolong kita tatkala kita berdoa. Kita yakin itu. Saudara, mengucap syukur berarti kita yakin sepenuh bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan dapat menjawab doa kita dengan caranya yang ajaib. Terkait dengan mengucap syukur, mari kita lihat dalam Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 29 itu sama saudaraku, ya. Ayat pertama dan ayat terakhirnya dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Namun saudaraku, di pertengahan Mazmur 118 ini ada ayat yang menarik. Saya akan bacakan ayat yang menarik itu dalam ayat 21, 22, dan 23. Dikatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 23, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa manusia yang dikepung, jatuh dan hampir mati digambarkan dengan batu yang dibuang oleh tukang bangunan karena dianggap mudah pecah. Tetapi Tuhan mengangkatnya dan batu itu menjadi batu penjuru atau batu yang utama. Inilah keajaiban yang terjadi di tengah ucapan syukur. Ucapan syukur dalam ayat 1 dan ayat terakhir ayat 29. Ternyata di tengah saudaraku, kita baca saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Tentu kita bisa melihat makna nubuat yang terkandung dalam ayat ini merupakan nubuat akan penderitaan Mesias. Sebagaimana yang dikutip oleh Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Tetapi oleh Allah dijadikan sebagai batu penjuru atau batu utama. Saudara, saya hanya mau meneguhkan hati kita bersama. Ketika kita mengucap syukur senantiasa.
termasuk di masa COVID-19 ini, kita tetap mengucap syukur, maka Tuhan pun dapat melakukan berbagai keajaiban di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa batu yang dibuang bisa Tuhan jadikan menjadi batu penjuru, batu utama, batu penentu suatu bangunan. Mirip Yusuf yang pernah dibuang, tetapi akhirnya bisa diangkat Tuhan menjadi penentu nasib dunia dan keluarga besarnya di kemudian hari. Saudara, ada mujizat dalam ucapan syukur. Sekali lagi, batu yang sudah dibuang pun Tuhan bisa lakukan saudara mujizatnya menjadi batu penjuru, batu penentu. Ada kuasa yang luar biasa tatkala saudara kasih sama Tuhan, ucapan syukur kita naikkan saudaraku. Saudara, dalam pelayanan Yesus sebagai sang batu penjuru itu ketika ada di dunia, kita pun bisa belajar saudaraku dari keteladanannya dalam hal mengucap syukur dalam masa-masa sulit. Di dalam Yohanes pasal 6, pernah saudaraku dalam peristiwa tersebut 5.000 orang pada saat itu lapar karena sudah mengikut Yesus beberapa hari saudara. Dan ketika saudaraku mereka lapar, ada yang tersedia bahan makanan, tetapi hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, seperti yang sudah biasa kita tahu saudaraku. Saudara, terhadap hal itu, apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus lakukan dalam pasal 6 kitab Yohanes ayat 11, Yesus justru mengangkat roti itu dan juga 2 ekor ikan itu. Dan Yesus mengangkat dan mengucap syukur. Pada saat saudara kasih sama Tuhan, mengucap syukur terjadi penggandaan. Di mana 5.000 orang bisa makan dengan kenyang. Dan bukan hanya itu, sisa 12 bakul. Luar biasa. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Dan ketika saudaraku Yesus dalam Yohanes pasal 11 di hadapan kubur Lazarus yang sudah 4 hari mati. Saudara, Yesus benar sebelumnya sudah berdoa. Tetapi di depan daripada kubur yang sudah 4 hari mati saudaraku. Dalam ayat 41 kitab Yohanes 11 ayat 41. Inilah yang Yesus sampaikan. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara, di depan Lazarus yang 4 hari saudaraku sudah meninggal. Yang Yesus lakukan adalah mengucap syukur kepada Bapa. Dan mujizat pun terjadi. Lazarus bangkit saudaraku. Keajaiban terjadi ketika ucapan syukur dilakukan saudaraku. Saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika menjelang kedatangan Yesus kedua kali, saat menantikan, sama seperti kita, sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ada satu nasihat di antara sekian banyak nasihat, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal mengucap syukur. Tatkala kita saudaraku mengalami jawaban Tuhan atas doa kita, mari mengucap syukur. Tapi sementara kita masih menantikan pun, mari mengucap syukur. Dan tatkala kita mengalami seperti yang terjadi di bangsa kita ini, COVID-19, inilah saudaraku perintah daripada firman Tuhan. Mari mengucap syukur dalam segala perkara.
Ternyata saudara, ucapan syukur itu kita bisa melihat tanda-tanda heran, keajaiban pun bisa terjadi. Dan ucapan syukur itu bukan hanya di dunia ini saja kita lakukan saudaraku. Saya melihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 9 dikatakan demikian. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara, ternyata ucapan syukur itu bukan hanya kita lakukan di dunia ini. Namun saudaraku, satu kegiatan di sorga yang dilakukan juga saudara adalah mengucap syukur. Kalau demikian, karena kita juga saudaraku pada waktunya akan ada di sorga. Kapan waktunya saudara kasih Tuhan? Masing-masing saudaraku kita ada waktunya. Tapi mari saudaraku mulai dari dunia ini kita saudara bersedia mempraktekkan firman ini, mengucap syukur dalam segala perkara. Karena sampai ke sorga juga salah satu yang kita lakukan adalah mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Akhirnya marilah kita bersukacita senantiasa sebagai orang yang memiliki dan telah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat-saat COVID-19 terjadi. Dan di masa COVID-19 ini, jika ada permohonan-permohonan yang begitu serius, marilah kita saudaraku bawa itu dalam doa kita. Karena Tuhan dapat menjawab dengan cara-caranya yang ajaib. Amin. Dan yang ketiga, sekalipun COVID-19 sedang melanda dunia, marilah kita tetap bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Puji Tuhan.